Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladzina hum nasaru ummata Muhammad wa sallama tasliman katsira ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya ulun suara serak, tapi gak ada apa-apa, walaupun serak yang penting serak-serak basah. Masuk angin selama 3 hari. Tapi kayak apa, sudah menerima undangan, mau kada hadir takut dimamahi lawan pihak, terutama Haji Caharna mamanya aku. Peringatan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita adakan bersama-sama di Benua Lawas, Sungai Benua Lawas. Di Senganyar, jadi Anyar ya. Di Sungai Anyar. Benua Lawas jadi Anyar. Iya. Mudah-mudahan iman kita dianyari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Peringatan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah menjadi tradisi, kebiasaan. Kalau sudah biasa itu nyaman. Dan hadir di peringatan Maulid itu nyaman. Karena apa? Karena sudah kebiasaan tiap tahun mengadakan peringatan hari kelahiran. Ya, walaupun sejarah sederhana. Biar orang lain bisa melihat juga. Peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita peringati bersama-sama ini tiada lain, yang pertama kita ingin mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat itu artinya pertolongan. Hanya satu manusia
yang mendapat mandat izin dari Allah untuk menolong umat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin yang diberi mandat. Lainnya ya bisa kena nanti kalau sudah mendapat mandat dari Rasulullah. Pada hari kiamat kena orang manusia ini pada bingung mereka. Lari ke sana, lari ke sini, cari siapa? Mendatangi Nabi Adam. Pada hari yang menakutkan, hari kiamat, datangi Nabi Adam. Nabi Adam pian ini Abul Bashar. Yang ini bapaknya seluruh manusia. Makanya kita seberataan ini adalah bersaudara. Kalau yang saudaranya di dekat-dekat kata ketemu, ya ketemu dari Nabi Adam. Habis dah. Satu saudara dari Nabi Adam. Tapi tumpuk-tumpukannya jauh sudah. Ada yang lewat Amerika, ada yang lewat Afrika, ada yang lewat India, bungas-bungas itu, ada yang lewat Jordan, macam-macam dah. Pian ini Abul Bashar, pian ini abahnya manusia seberataan. Ya sederhana ini, jadi gugur biasa aja. Kita pada saat ini memerlukan pertolongan. Ini Allah sedang marah. Ayo Nabi Adam, tolonglah kami Nabi Adam. Kata Nabi Adam, sama. Aku ini juga sedang dalam keadaan takut. Aku ini dalam keadaan takutan. Aku punya salah lawan Allah. Sedangkan Allah sedang marah ini. Kalau di dunia Allah masih sabar, Allah ya. Di dunia Raufur Rahim, Allah kasih sayang. Tapi nanti di akhirat kada. Berlaku bujur-bujur, orang yang baik dapat kebaikan, orang yang buruk dibalas dengan keburukan. Takutan seberataan. Kata Nabi Adam, aku punya salah. Aku dulu pernah melanggar. Padahal Nabi Adam cuma sekali aja melanggar. Mendekati buah khuldi, makan buah khuldi, itu pun gak ada tuntung, nyantol di sini selesai dah. Cari aja yang lain lah. Nabi Nuh didatangi, begitu juga. Nabi Ibrahim didatangi, seluruh Nabi Isa semuanya. Kada sanggup kadang. Takutan kami ini pada saat itu. Pengen datangi aja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang wabil mu'minina raufur rahim. Datang orang minta tolong, ya laha ana, aku yang menolong kamu seberataan. Semua Nabi gak ada sanggup, cuma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Maka Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan. Artinya pujian yang paling terharap pada waktu itu. Sehingga Allah berkata, irfa ya Muhammad, bangun Muhammad, irfa, apa yang kamu minta aku beri. Hendak memberi syafaat aku beri. Hendak menolong umatku, tolong siapa saja, kada terbatas. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berharap nih, mudah-mudahan niatan pemaulid ini mudah-mudahan nomor satu, kita itu mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal. Nah, yang kedua, kada lawas aku 30 menit aja. Suara baru semalam langsung serain. Untung ini sudah bisa keluar.
berkahnya pian ini, doanya pian. Mudah-mudahan nanti belum selesai ceramah sudah waras. Amin ya Rabbal. Berkahnya benua anyar. Yang kedua, kita ini mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Pian cintalah lawan Rasulullah. Cinta kada? Cinta. Kayak apa kisahnya orang kada cinta lawan Rasulullah? Alhamdulillah kita cinta, kita selalu memuji Nabi Muhammad. Orang cinta itu selalu memuji, menyebut-nyebut. Disebut Muhammad ya Rasulullah. Biarlah serak-serak sedikit. Serak-serak basah kata pian. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habibullah. Sampai memuji Rasulullah. Kenapa kita memuji kepada Rasulullah? Karena Allah sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak, pekerti, perbuatan yang sangat agung. Allah ini memuji Nabi Muhammad. Kayak apa kita kada memuji? Walaupun pujian kita ini masih kada bisa seperti pujian Allah kepada Nabi Muhammad kada kawa. Cuma kita berusaha meniru. Allah aja memuji Nabi Muhammad. Kayak apa kita kada memuji Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Walaupun serak-serak kada apa-apa. Yang penting memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehidupan kita. Karena hanya solawatlah yang dapat kita andalkan di hadapan Allah. Hanya selawatlah yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun suaranya serak-serak basah. Apalagi yang suaranya harat itu. Paling senangnya. Orang kalau dipuji, yang memuji suaranya harat, senang. Dipuji itu senang. Nabi Muhammad pasti senang. Allah senang. Allah menghadiahi. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi, Allah akan memberi rahmat 10 rahmat. Amin ya Rabbal. Pian sekalian berselawat kepada Nabi. Tadi berapa sudah disebutkan? Ya Batratim, ya Bataratim. Banyak selawatnya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Maaflah suaranya serak. Selawat kepada Nabi, membaca selawat kepada Nabi sekali aja, itu Allah mengganti kita diberi 10 rahmat. 10 rahmat ini bukan main. Rahmat satu aja, Pian. Satu rahmat yang diberikan Allah kepada kita itu bisa kita nikmati kehidupan di dunia sampai di akhirat. Satu rahmat separuh pun seumpama itu bisa dipakai. Rahmat Allah ini hebat. Rahmat Allah ini sangat hebat, melebihi daripada ibadah-ibadah yang bagaimanapun. Dikisahkan pada zaman dahulu ada zaman Bani Israel. Bani Israel, kalau sekarang Israel. Tahu Israel ya? Dulu ada zaman Bani Israel. Tapi bujur-bujur orangnya, orang Yahudinya masih bujur. Sekarang bengkok-bengkok. Ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku
tempat beribadah yang tidak ada seorang pun yang tahu. Jadikanlah ibadahku ini ibadah yang murni, nggak ada maksiatnya sedikit pun. Dan aku minta tempat ibadahku tuh rezeki yang nggak pernah putus, diijabahi oleh Allah. Kemudian Allah itu memberi orang ini satu tempat, satu pulau di tengah laut. Orang nggak bisa ke sana, nggak bisa. Orang naik ke sana kada bisa, khusus orang ini aja. Nah, di pulau itu Allah memberikan satu sumber air yang tawar. Kalau lautan itu bajunya asin, kada bisa diminum, diminum kembung. Minum tambah banyak tambah kembung. Tapi ditumbuhkan di pulau yang kecil itu banyu tawar. Kemudian ditumbuhkan pohon delima. Pohon delima ini tiap hari berbuah satu, paling banyak dua. Itu gasan makan sehari-hari, lapar makan ngambil. Masa terimanya. Dan orang ini bisa beribadah terus kepada Allah. Dalam ibadahnya dia minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud di hadapanmu. Minta mati sujud. Dan dikabulkan oleh Allah. 500 tahun orang itu beribadah, yang terakhir ibadahnya mati dalam keadaan sujud. 500 tahun nih. Bagus benar orang itu. Di sana nggak meninggal, nggak ada siapa yang mau ngerawati. Benua Anyar jauh. Kok sampean berebut ya? Wah, ini orang ahli ibadah berebut, menyembayangi, memandikan. Itu tidak ada. Siapa yang mengurus? Malaikat. Nggak tanggung-tanggung ya. Allah mengurus malaikat, kemudian ditanam orang itu. Singkatnya kisah, di akhirat orang itu dibangunkan oleh Allah, kemudian perintah Allah kepada malaikat. Malaikat, bawa orang itu ke surga dengan rahmatku. Artinya dengan kasih sayangku. Yang dapat 10 tadilah. Orang itu suruh bawa ke surga dengan rahmatku. Ya Allah, dibawa. Ternyata orang itu berpadah. Bal bi amali. Ya Allah, aku masuk surga sebab amalku, katanya. 500 tahun nggak pernah maksiat, nggak kecampuran syirik, nggak kecampuran macam-macam. Amal murni, matinya sujud. Ya Allah, ini karena amalku aku masuk surga ini. Tetap Allah ngomong, bawa dia ke surga dengan rahmatku. Ngomong pulang orang ini. Apa orang sedang berkeras lah. Ya Allah, dengan amalku. Oh, kalau pian memaksa dengan amal, timbang dah timbang. Malaikat timbang amalnya orang ini selama 500 tahun, yang ibadahnya khusyuk, gak pernah bermaksiat, murni, dan matinya dalam keadaan sujud. Timbang dengan rahmatku. Ditimbang, diambilkan rahmat mata aja. Nyamannya punya mata ini, nah, bisa melihat, bisa guring ya. Ya, itu kan. Mata rahmat, nikmat. Ada nyanyian dulu. Sekarang sudah lawas nyanyian ini. Mungkin yang tua-tua ingat. Bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit, semakin tambah rapat, semakin nikmat rasanya. Ada yang masih ingat lah? Nyanyian Ilya Kadam lah. Jangan disangka porno ini. Anak-anak sudah lari ke porno ini. Bulu bertemu bulu, nih mata nih, matanya bulu. Nah, bertemu bulu, semakin tambah rapat, makin nikmat rasanya, tegurih.
Nikmatnya mata ini guring pun nyaman. Terbuka nyaman melihat sesuatu yang bagus. Ditimbang amalnya orang tadi itu, ditimbang ternyata masih lebih berat rahmat Allah yang berupa mata. Masih gejlek. Nah, kata Allah, kalau pian mau masuk surga karena amal pian ini, maka amal pian gak ada cukup. Kalah dengan rahmat, baru rahmat. Belum telinga, belum hidung, belum mulut, belum masuk semuanya, baru mata aja kalah. Jadi dengan terpaksa karena pian memilih amal kada cukup, masuk neraka, bawa ke neraka orang itu. Aduh, dibawa ke neraka, dipanggang di neraka sampai bertahun-tahun, kemudian diangkat kayak apa? Pian mau mengandalkan amal, inggih, aku mengandalkan kasih sayang Engkau, rahmatmu ya Allah. Aku rela mau masuk surga dengan rahmatku. Inggih ulun mau masuk. Nah, ini orang membaca selawat 1 kali, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi. 1 kali pian baca rahmat diberi oleh Allah 10 rahmat. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru berselawat sudah hebat, apalagi pian memperingati hari kelahiran beliau. Gratis apa urunan? Pian bayar apa kada bayar? Mengeluarkan duit kada peringatan maulid? Kada meninggal duit gak? Ya ada beb ulun paling urunan 10.000. Aku menyumbang paling 50.000. Kan gitulah. Ada permintaan lah. Kada ada lah. Ya untung panitia belum ada. Pahala dihabiskan sama panitia. Rugi pian kada menyumbang. Karena barang siapa yang mengeluarkan hartanya, dirham untuk kepentingan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan keluar dari dunia kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dibanyaki kalau peringatan maulid yang mewah peringatan. Siapa? Karena yang kita peringati ini adalah manusia yang hebat. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian aja berulang tahun anaknya, nukar roti 1 tumpuk 2. Ada bacaannya pulang, happy birthday. Untung sekarang ada maulid, digantilah mabruk alfa mabruk. Nggih, bisa coba. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumadil mabruk. Ini berapa duit keluar ya? Anaknya 300, 400, bahkan ada yang 1 juta wadenya aja. Belum minumannya, ya Allah. Peringatan hari ulang tahun anak. Itu anak masih halus. Kalau anaknya besar pulang wadenya. Kalau sudah punya anak, tambah meriah lagi. Anaknya menyumbang. Pulang-pulang di rumah sudah ada wadah. Terkejut abahnya lupa. Abahnya lupa kalau ulang tahun, yang ingat anaknya. Abah ngurusi kerjaan, kadang lupa sama hari lahirnya. Anaknya ingat. Wah, begitu masuk rumah, Masya Allah. Kata orang sekarang diperang lah. Berapa biayanya ulang tahun, pean?
ini ulang tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada mengeluarkan biaya ya rugi dong. Biaya pean aja begitu besar. Ini biayanya peringatan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kelahiran Nabi Muhammad membawa rahmat seluruh alam. Kalau lahirnya anak pean paling serumahan aja rahmatnya. Paling sekampungan aja. Tapi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Membawa rahmat bagi seluruh alam. Semuanya dapat dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Cepat bener nah. Parak setengah jam sudah. Habib setengah jam aja kalau ceramah. Ada apa yang penting berkah lah. Mudah-mudahan orang yang melaksanakan peringatan ini mendapat apa? Syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghormati Nabi Muhammad tandanya dia cinta kepada Nabi Muhammad. Pian cinta lawan Allah lah. Cinta lawan Allah lah. Kok kurang nyaring ini? Pian sembahyang lillahi ta'ala apa linnas? Lillahi ta'ala. Berarti cinta lawan Allah pian ini. Sampean mengeluarkan zakat karena siapa? Karena Allah apa karena manusia? Karena Allah. Nah itu ngarannya kita ini cinta kepada Allah. Ditakoni. Cinta lawan Allah lah. Yang nyaring kalau bilang cinta itu. Malaikat kalau dengar, Masya Allah, dengar dilaporkan. Padahal Allah mendengar. Cuma malaikat ini karena ada sesuatu yang bagus laporkan. Itu ya Allah, ada orang kumpulan cinta lawan pen. Apa yang diinginkan? Mereka inginkan surga. Pen ingin surga? Mau masuk surga? Hari ini mau masuk neraka? Malaikat laporan. Mau apa orang-orang itu? Orang-orang itu minta surga ya Allah. Ingin masuk surga. Terus apa lagi? Mereka takut masuk neraka. Pernahkah mereka melihat surga? Kada. Kan pernah melihat surga? Kata Allah, kalau orang itu pernah melihat surga, maka mereka tambah kepingin masuk surga. Kalau mereka itu pernah melihat neraka, maka tambah takutan ke neraka. Dan takutan apa kada neraka? Takutan. Kalau yang ada hatinya kada takut, nanti ambil korek, dibakar satu jarinya. Coba aja dulu. Kalau tahan semenit, sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah masuk ke surga, sudah melihat surga. Rasulullah sudah masuk di neraka, mengelangi masuknya itu. Melihat neraka kayak apa panasnya neraka, kayak apa pedihnya neraka. Sudah melihat Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, ana atqakum, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Di dunia ini siapapun orangnya, yang paling takut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mengikuti Rasulullah. Kita harus cinta kepada Rasulullah. Artinya cinta kepada Rasulullah itu ngikuti Rasulullah. Walaupun kemampuan kita tidak sebesar itu. Nabi mengatakan, idza amartukum bi syai'in fastatum fa'tu mastata'tum. Kalau engkau aku perintahkan sesuatu, maka laksanakanlah menurut kemampuanmu. Kalau kita mengikuti Rasulullah, tidak bisa seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau sembahyang itu sampai bengkak kakinya.
Tahu telapak kaki ini nih. Tahu telapak kaki? Itu sampai bengkak. Kita tidak bisa niru seperti itu. Ya ada Beb, orang itu sembahyang kalau sudah kakinya bengkak. Ibadah baru dilakukan kalau sudah kakinya bengkak. Kalau kolesterol sudah tinggi, bengkak baru sembahyang. Dulu kada pernah. Aku ada di Amunte nih. Di Amunte itu Selanggeran kalau subuh. Kita biasa kuliah subuh sebulan sekali. Itu jamaahnya banyak yang stroke sudah. Kenapa aku bilang banyak? Iya Bib, dulu orang-orang ini sehat, kada mau kelanggar. Sekarang alhamdulillah sudah stroke, sudah bengkak, ini gini baru mau. Dulu kada, tua-tua ini. Hati-hati Bian, ngomong masih muda ini anak-anak ini ya. Jadi kita mengikuti Rasulullah walaupun tidak sehebat 100%, ya diusahakanlah cinta. Karena cinta kepada Rasulullah ini kalau menurut target Rasulullah memang tinggi. Tinggi targetnya karena apa? Karena Nabi itu menginginkan kita ini seberataan jadi orang yang baik. Jadi orang yang hebat, keinginan Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min malihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengharapkan kita ini sebaik-baiknya orang, jadi umat yang terbaik lah. Rasulullah itu mengharapkan tidak beriman kamu sekalian atau imannya enggak sempurna kamu sekalian, sehingga adanya aku lebih kamu cintai dari cintamu kepada harta, daripada cintamu kepada orang tua, daripada cintamu kepada anak, bahkan dari cintamu kepada seluruh manusia. Jadi habis keren. Cinta kepada Rasulullah itu menurut Nabi cintanya keren, sebaik-baiknya, senang Rasulullah. Ya kalau nggak bisa ya turun sedikit. Nggak bisa ulun 100% mencintai Rasulullah, nggak bisa. Ya turun dah 75%. Aduh karena kawak Bib masih tidak kuat, urusan terlalu banyak. Lupa lawan Rasulullah, cuma setahun sekali mengadakan peringatan maulid. Dadah 50%, kada kawak 25% nggak bisa juga. 10% nggak bisa, 5% nggak bisa. Seumpama emas itu 24 karat, 20 karat, 15 karat, 10 karat, 5 karat, sekarat. Aku bisa cuma cinta sekarat. Asal jangan mati aja. Kalau mati nggak ada cinta kepada Rasulullah, bahaya. Padahal kita ini sudah dipatok oleh Allah, pasti dalam diri kita orang lebih-lebih yang hadir dalam peringatan ini semuanya mempunyai rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kalau cinta kepada Nabi lah. Penyair aja mengatakan seperti itu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Ada lagu itu. Siapa yang nyanyi? Habib Mas Habib. Renungkanlah, cinta kepada Rasulullah itu pasti ada dalam hati kita. Pasti semua orang yang beriman itu cinta, walaupun kadarnya itu sekarat, 2 karat, 10, 20, 24 pasti ada. Pasti itu ditentukan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa pada dirimu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi.
Nah, disinilah kecintaan kita kepada Rasulullah. Walaupun kadarnya itu lain-lain. Yang tambah tinggi, ya tambah hebat. Yang ketiga, kita ini berselawat kepada Nabi. Kita ini bersalam kepada Nabi adalah untuk menyambung. Tahu nyambung? Kabel ini lah. Kabel ini sambungan lah. Kalau ada kabel ada bunyi itu. Ada beb yang pakai baterai. Kalau baterai mati bang, ada nyambung pulang. Kalau kabel ini kada nunggu baterai, bunyi terus. Hah? Bunyi terus kalau ada kabelnya. Asalkan listrik jangan mati. Kita ini nyambung, kata Al-Habib Ali, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Selawat kita ini adalah yang nyambung roh kita. Nih, pian kada bertemu dengan Rasulullah, belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Nggih. Zaman bahari, zaman sahabat 1444 tahun yang lalu. Bisa bertemu Rasulullah, para sahabat ketemu Rasulullah. Ulun pian kada bertemu. Makanya diadakan persambungan. Nyambung roh kita dengan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca selawat, membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung orang yang setiap hari nyambung. Kalau setiap hari pian nyambung, maka kita itu insya Allah akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nyambung kayak apa? Kita kalau berselawat, kita kalau bersalam itu Rasulullah mendengar. Jaraknya kita ke Madinah itu sekitar 7.000 lebih, 7.000 kilometer lebih. Jauh. Tapi Allah memberikan jalan. Selawat kita, salam kita kepada beliau nyampe kepada Rasulullah, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira adakah di sini yang mendengar jawaban Rasulullah? Orang benua ini adalah yang mendengar jawaban Rasulullah. Kalau mendengar itu jelas-jelas sudah wali itu. Karena ada Al-Habib Ali Khalaq Qasam. Beliau ini kalau berselawat, bersalam kepada Nabi, baik di waktu sembahyang ataupun di luar sembahyang. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebentar lagi terdengar suara waalaikumsalam ya Syekh. Dijawab langsung. Suaranya suara Rasulullah. Padahal dari Yaman itu ke sana masih jauh. Ribuan kilo. Tapi ternyata beliau bisa mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang hadir pada waktu itu, yang ikut berjamaah pada beliau juga mendengar. Makanya selalu hibak masjidnya itu. Kalau Kasam di sana. Pernah pian ke Yaman? Belum pernah. Tidak ada yang ke Yaman ini, belum pernah. Ziarah di sana biar tahu di sini Nabi Muhammad suaranya kedengaran. Ulun alhamdulillah sudah nyampe. Pian ya. Jangan sini keluar amun teh. Nabung duit sekali-kali berangkat ke Hadramut. Mudah-mudahan diberi rezeki, amin ya. Bisa menziarahi tempat-tempat bersejarah di dunia ini, amin ya rabbal. Nah, ini nyambung kita kepada Rasulullah. Kalau sudah nyambung nanti Rasulullah menjawab jalan kita pasti. Cuma kita belum bisa mendengar. Mudah-mudahan diberi oleh Allah bisa mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marhaban. Pak Camat kan. Masuk. Camat ya? Pak boleh. Nggih. Nggih. Ya. Wow. Nah, ini.
Jadi nyambung kita kepada Rasulullah itu adalah sambungan yang langsung nanti dijawab oleh Rasulullah. Walaupun kita belum bisa mendengarkan ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mudah-mudahan. Kita nyambung setumat lah. Nyambung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rabbi faj'al mujtamana amin wa yatu husnul khitami, waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rabbi faj'al mujtamana, ya Allah jadikanlah kumpulan kita pada siang hari ini ghayatu husnul khitami, akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir pada saat hari ini, keluarga-keluarga mereka, saudara-saudara mereka, jiran-jiran mereka, semua orang yang cinta kepada mereka, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Waqtina ma qad sa'alna, ya Allah berikanlah apa yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah, penuhilah harapan-harapan kami. Berikanlah niat-niat kami. Kabulkanlah segala apa yang kami harapkan. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sedang ada di mustasfa, yang sedang ada di rumah sakit, mudahan mereka juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa bayar hutang, yang punya hutang harian, mingguan, bulanan, mudah-mudahan bisa membayarkan hutang. Amin. Mudah-mudahan menjadi hutang yang lunas. Amin ya Rabbal. Yang belum punya bini, nih anak-anak muda-muda ini, yang belum punya bini, mudah-mudahan dapat bini yang salihah. Binian juga mudah-mudahan dapat suami yang soleh. Amin. Yang belum punya anak, mudah-mudahan diberi anak oleh Allah, anak yang soleh dan solihah ya. Yang belum punya pasangan daripada janda-janda ya dan duda-duda, mudah-mudahan diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan tambah anak lagi ya. Yang sudah punya bini, mudah-mudahan tambah sayang kepada bininya. Amin. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, akrimil arwaha minna amin, bika khairil anami. Ya Allah, hormatilah, muliakanlah roh-roh kami ya Allah. Muliakanlah roh anak bini kami ya Allah. Muliakanlah orang-orang tetangga-tetangga kami ya Allah. Orang yang mencintai kami ya Allah. Orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Muliakanlah bisa berjumpa dengan Rasulullah.
bisa berjumpa dalam kehidupan dunia dengan bermimpi, atau berjumpa dengan secara langsung, lebih-lebih bisa berjumpa di akhirat. Amin. Fakrimil arwah waslih. Mudah-mudahan ya Allah kita diperjumpakan dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dipertemukan Nabi Muhammad dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqrimil arwah minna bilika khairil anami wa balighil mukhtar anna min salatin wa salami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kemudian akhirnya ada pengumuman. Ini dalam rangka peringatan Maulid. Alhamdulillah kita Pondok Pesantren Nurul Mustafa seperti yang dahulu-dahulu ulun itu mengedarkan minyak harum yang sudah ditawarkan dan berkhasiat di antara lain. Coba ini buka ini. Diminta tolong kepada relawan untuk membagikan satu aja. Nah, ada kertasnya. Kertasnya keluarkan kertas. Jadi kami dari Pondok Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mustafa